Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman. Ayat renungan bagi kita hari ini, Selasa 18 Juni 2024, diambil dari Yosua 22 ayat 29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak kepada Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah kekeliruan yang terjadi di antara bangsa Israel, bahwasanya mereka yang merupakan suku dari Ruben dan Manasye yang berada di luar sungai Yordan, mereka mendirikan kemah. Dan kemudian hal ini membuat pemikiran yang keliru kepada mereka yang bertahan bersama-sama dengan suku lainnya yang memiliki bait Allah. Dan hal inilah yang ingin diperjelas dari nats ini. Sebenarnya apa niat mereka mendirikan itu? Ternyata ketika kita melihat dari nats ini, mereka mendirikannya mezbah tersebut bukan untuk korban bakaran, bukan untuk korban sajian atau korban sembelihan, tetapi ini adalah mezbah peringatan. Mengapa demikian? Sebenarnya bangsa Israel adalah bangsa yang berjalan dalam peristiwa sejarah. Tetapi dari hal itu kita melihat sebuah peristiwa yang disebut dengan akta kredo dari akta historis, bahwasanya mereka benar sebagai bangsa Israel, tetapi mereka memiliki sebuah inisiatif supaya tidak ada dalam keturunan mereka yang kemudian yang berkata bahwa kamu itu bukan milik kami, kamu itu bukan sama seperti kami, kamu itu berada di luar dari sungai Yordan, dan kamu itu adalah bangsa yang binasa, padahal mereka adalah bersaudara. Dan ini kerap terjadi belakangan ini. Satu lagu yang sering kita dengarkan adalah dalam Yesus kita bersaudara. Tetapi apakah hal ini memang dapat kita mengerti secara benar? Jangan-jangan dalam Yesus kita bersaudara itu hanya terjadi jika saudara masuk ke dalam gereja saya. Tetapi ketika kita beda denominasi, kita tidak bersaudara. Apakah itu benar? Dan ketika kita melihat hal ini, jauhlah itu dari kita, seperti yang dikatakan dari nats ini, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Kami melakukannya adalah sebagai bentuk bukti bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita bersukacita dalam keutuhan ini, omnes unsi, bahwasanya kita menjadi satu karena darah Kristus telah mempersatukan kita. Biarlah kita bersaudara di dalam Kristus. Tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, semuanya adalah orang-orang yang dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau memberikan kami sukacita yang besar. Engkau adalah Allah yang dekat kepada kami, Allah yang maha kuasa. Dan Engkau telah menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, lewat perjalanan bangsa Israel kami semakin menyadari betapa pentingnya bukti bahwa kami telah menerima anugerah itu. Dan Engkau telah memberikan tanda itu. Bukan sekedar tanda, tetapi hidup di dalam perjalanan peradaban manusia. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.